Oke, kita lanjutkan untuk part 2-nya dari strategi 20 hingga ke 23, review exercise. Seperti biasa, kalian bisa pause dulu videonya. Kalau sudah, mari kita jawab sama-sama. Number one, among bees, blah blah blah, a highly elaborate form of communication. Kita lihat sekarang, apa pilihan yang tepat untuk soal nomor satu ini? Remember bahwa soal nomor satu ini ataupun strategi kali ini ya, review exercise kali ini itu menguji pemahaman kita tentang kesesuaian antara subjek dan verb. Kalau kalian berpikir bahwa subjek dari kalimat ini ya adalah among bees, ini tuh kalian ada mistake di sana. Kenapa? Karena among bees ini merupakan place expression, artinya di antara lebah-lebah. Jadi kan itu menunjukkan tempatnya kayak gitu. Makanya kalau kayak gitu akan terjadi inverted subject verb, ya enggak? Makanya yang menjadi subject verbnya, subjeknya adalah a highly elaborate form. Bukan yang di setelah of-nya, karena ini adalah ya object of preposition. A highly elaborate form adalah subjeknya. So, kita sudah menemukan sebenarnya subjeknya di sini. Tinggal apa? Tinggal verbnya yang kita isi di sini. Makanya pilihan yang tepat adalah occurs. Kenapa pakai s? Berarti dia verb yang bersifat tunggal. Karena subjeknya adalah tunggal. A highly elaborate form. Ada kata berarti ini menunjukkan subjek yang tunggal. Kesesuaian subjek dan verb adalah ketika subjeknya tunggal, maka verbnya tunggal. Dan sebaliknya. Oke? Okay? Number two. Blah blah blah, heated by solar energy, have special collectors on the roofs to trap sunlight. Kita harus menemukan mana subjek verbnya di sentence kali ini. Oke? Okay? Kita sudah melihat di sini ada have, ya, have special collectors on the roof. Nah, berarti kemungkinan kita tidak memerlukan lagi ya verb. Makanya kalau di pilihan jawabannya ada verb seperti nomor A dan yang B, ya pilihan A dan pilihan B, ini tuh udah salah karena kita udah punya have di sini ya. Tinggal C sama D. Karena have ya adalah kata kerja yang bersifat jamak, pilihan yang tepat adalah yang D. Kenapa kayak gitu? Karena pilihan yang D ini menjadi sebagai subjeknya dan dengan adanya S di situ, maka subjeknya bersifat plural. Ketika dipasangkan dengan ya verb yang plural juga yaitu have, jadi kalimat ini udah jadi benar. Kalau C ini kita bisa salahkan karena ada kata berarti dia tunggal ini. Nah, oke, kita lanjutkan untuk soal selanjutnya yaitu nomor 3. Nah, nomor 3 hingga nomor terakhir ini adalah sedikit berbeda. Ini akan sama dengan ketika kita belajar soal TOEFL structure yang bagian keduanya yaitu written expression. Oke. Jadi di antara pilihan A, B, C dan D, aku mau kalian menentukan mana yang salah dari pilihan-pilihan ini sesuai dengan materi yang kita pelajarin. Strategi 20 hingga ke 23. Jadi intinya dari pilihan A, B, C, or D, kalian cari yang salah nih, yang secara gramatikalnya itu salah. Oke, nomor 3. Each number binary system are formed from only two symbols. Kita lihat. Seperti biasa, walaupun tipikal soalnya ini berbeda, aku mau kalian tetap lihat mana subjeknya. Each number di sini adalah sebagai subjeknya. Each, karena ada each, kita udah sepakat dari pelajaran kita strategi sebelumnya, yaitu karena ada each, maka subjeknya di sini bersifat tunggal. Makanya dia harus dipasangkan dengan verb yang tunggal juga. Kita ngeliat di B, kita akan pilih B. Kenapa kayak gitu? Karena B ini or. Oke, jadi ada error di sana di mana or adalah penggunaan verb, oke, untuk subjek yang jamak, oke. Makanya ya pilihan itu adalah B. Udah, jadi kita cari yang error aja nih. Number 4. Scientists at the medical center is trying to determine if there is a relationship between saccharin and cancer. Oke, tetap seperti biasa, aku mau kita itu cari mana subjeknya.
Subjeknya adalah the scientist. Ingat bahwa scientist di sini menggunakan s yang menunjukkan bahwa subjeknya itu bersifat jamak. So, is trying di sini adalah salah dan ini akan kita pilih karena dia secara grammatical yang salah. Harusnya is di sini kita ganti dengan or sesuai dengan subjek yang kita punya, gitu ya. Yang lain itu nggak ada masalah. Kalau yang pilihan C ini sudah benar karena yang menjadi subjeknya bukan there, karena there adalah place expression, so ada inverted subject verb di sana, makanya a relationship di sini adalah sebagai subjeknya. Karena ada maka subjeknya tunggal dan is adalah verb yang sesuai untuk a relationship. Oke. Okay? Nah, between saccharin and cancer ini adalah parallel noun. Jadi between noun and noun ini nggak ada masalah, mereka sudah paralel. Nah, itu untuk soal nomor 4 ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Number 5. On the rim of the Kilauea volcano in the Hawaiian Islands are a hotel called the Volcano Hotel. Oke. Seperti biasa, aku mau kalian ngenotis mana subjek verbnya terlebih dahulu, ya. Notice bahwa on the rim of the Kilauea volcano in the Hawaiian Islands itu adalah place expression. Oke. Okay? Ketika kita menemukan place expressions, makanya kalimat ini akan mengandung subject verb yang di-invert, ya dong. Nah, berarti ini aku bisa cancel aja karena ini bukan menjadi fokus kita. Tinggal C sama D lebih gampang ya. Karena ada inverted subject verb, berarti ini adalah verbnya yang akan kita sesuaikan dengan subjeknya. Kira-kira mana subjeknya? Adalah a hotel. Ini adalah subjeknya. A hotel karena menggunakan artikel a. Nah, ini tuh berarti dia tunggal. So, kita akan pilih C karena or ini harusnya diganti dengan is cold. Gitu. Jadi is. Nah, karena apa? Karena or adalah verb yang digunakan untuk yang jamak nih. Dan a hotel adalah subjek yang tunggal. So the best answer is kita ganti dengan is. Jadi pilihannya adalah C karena ini yang salah, gitu ya. Number 6. The great digital advance of the electronic age such as integrated circuitry and microcomputer has been planted in tiny chips. Yo, berarti seperti biasa kita recognize dulu nih mana subject verbnya. Kalau kita ngelihat di sini ada koma dan ada koma, maka kita akan langsung confirm such as integrated circuitry and microcomputer adalah a positive. Kita tidak akan ngelihat itu, jadi ini kita bisa eliminate. Berarti yang akan menjadi subjeknya adalah di bagian A. Di bagian A yang menjadi subjeknya adalah ya di sini nih. Kalau of ke depan, kalian udah tahu bahwa of the electronic age adalah object of preposition. It cannot be a subject. Nah, makanya the great digital advances akan kita cocokkan dengan pilihan verbnya. Di sini adalah has. Berarti di sini kita akan ngelihat di pilihan C-nya. Kenapa kayak gitu, Dis? Karena di pilihan A-nya yang dia garisin itu hanya the great digital. Kita akan fokus ke advances-nya. Karena dia menggunakan S, maka ini subjek yang bersifat plural. Penggunaan has di sini adalah salah. Karena harusnya adalah have been planted. Nah, gitu. Karena supaya dia balance. Kalau misalkan subjeknya jamak, karena dia menggunakan S, maka verbnya juga harus jamak. Jadi penggunaan has di situ salah. Makanya kita pilih yang C. Berarti di situ yang errornya. Gitu ya. Nah, number 7. There are many frequently mentioned reasons why 1 out of 4 arrests involve a juvenile. Kita lihat ya. Di sini ada there. There adalah salah satu penyebab inverted subject verb place expression. Makanya are ini adalah sebagai verbnya, ya verb utamanya. Oke, berarti kita akan menyesuaikan dia dengan yang mana, Dis? Dengan reasons di sini. Berarti kan ada inverted subject verb ya. Makanya di sini ya many frequently mentioned reasons adalah sebagai subjeknya. Nah, jadi kesatuan ini ya adalah sebagai subjeknya. Kita lihat
dia sudah menggunakan s di sini, reasons gitu ya. Makanya kalau dia sudah menggunakan reasons di sini, ya ada s, berarti dia subjeknya jamak. Pasangannya harus dengan or, udah bener nih. Jadi nggak ada yang salah. Nah, berarti yang menjadi problemnya antara C sama D. Kita lihat Y. Y ini adalah konektor. Berarti kedepannya akan ada lagi subject verb ya. Nah, one out of for arrest. Ingat bahwa kalau misalkan ada of, maka for arrest ini batal menjadi subjek. Dia nggak bisa menjadi subjek. Berarti yang menjadi subjeknya adalah one out. Yang akan kita sesuaikan dengan involve yang menjadi ya verbnya. Involve di sini adalah verb yang bersifat plural. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan s. Ingat bahwa kalau verb yang bersifat tunggal dia menggunakan s, es, or ies. Oke. Nah, involve di sini tidak menggunakan s. Sedangkan subjeknya di sini adalah tunggal. Kalau subjeknya tunggal, maka verb yang tunggal ini dia harus menggunakan s. Makanya ini akan kita pilih karena involve di sini harusnya kita ya isi dengan involves. Jadi ada s-nya di sini. Jadi kalau kita benerin jadi kayak gini. Kita pilih D karena ada perbaikan di sana. Oke, grammatical error. Ya. Mungkin kalian bertanya, "Dis, kenapa yang A sama B udah bener nih?" Selain fokus kita ke kesesuaian antara subjek dengan verb, frequently mentioned di sini, mention di sini adalah sebagai adjektifnya. Oke. Ini adalah susunan aturan dari grammatical. Jadi mention di sini adalah sebagai adjektif yang menjelaskan reasons di sini ya sebagai noun-nya. Kemudian adjective hanya boleh dijelaskan oleh apa? Oleh adverb. Frequently ini adalah adverb. Oke, frequently adalah adverb yang menjelaskan adjective, yaitu mention-nya. Artinya, di sini itu udah benar, hanya di sini adalah penyesuaian kata-kata dengan fungsi yang berbeda. Frequently di situ menjelaskan mention-nya, karena frequently adalah berfungsi sebagai adverb, dan mention di situ berfungsi untuk menjelaskan reasons-nya, karena adjective itu berfungsi untuk menjelaskan noun. Oke? Itu kira-kira pemahamannya seperti itu. Kita ke soal nomor 8. Kepler's laws, principles outlining planetary movement. Oke, berarti ini ada koma-koma, berarti dia adalah positif. Was. Nah, di sini ini udah ketahuan nih salahnya. Kepler's laws adalah sebagai subjeknya, karena laws-nya di sini menggunakan s, maka penggunaan was di sini salah. Harusnya dia itu were, oke? Karena apa? Was adalah untuk subjek yang tunggal, sedangkan were adalah subjek yang jamak. Makanya jawaban A adalah yang kita pilih karena ada perbaikan di sana. Laws di sini menggunakan s, berarti dia menunjukkan subjek yang jamak. Oke? Untuk yang lain, aku rasa tidak perlu dibahas karena was formulated ini formulated adalah verb ketiga yang menunjukkan ini adalah template dari kalimat pasif ya. Kalau to be plus verb 3 itu adalah template dari kalimat pasif. Based on ya. Ini berdasarkan observation ya. Oke, ini nggak ada masalah, semuanya ini adalah reducing verb. Kayak misalkan apa? Kayak misalkan noun clause ataupun adjective clause yang direduce ya seperti made ini. Jadi nggak ada masalah oleh itu. Nah, kita ke soal nomor 9. Only with a two-third vote by both houses are the US Congress able to override a presidential veto. Oke. Kira-kira mana nih yang menjadi subjeknya? Nah, di sini nih mungkin yang sedikit agak membingungkan bahwa ya kita bingung menentukan mana subjek dan mana verbnya. Notice bahwa di sini ada only. Ya only itu kita akan masuk ke place ya, negative expression. Negative expression adalah salah satu faktor yang membuat subject verb itu di-invert. Setuju? Makanya with a two-third ini bukanlah sebagai subjek karena ada with. Kita udah sepakat preposition kedepannya tidak boleh menjadi ya subjek. By ini juga ada preposition, maka both houses ini bukan sebagai subjeknya.
Berarti kan ada inverted subject verb. Makanya or di sini adalah verb yang datang terlebih dahulu sebelum verbnya. Sebelum subjeknya. Jadi are datang terlebih dahulu sebelum the real subjeknya. The US Congress ini adalah sebagai subjeknya. Nah, the US Congress ini akan kita sesuaikan dengan or, di mana the US Congress ini adalah bersifat apa? Kira-kira bersifat tunggal. Makanya B di sini adalah jawaban yang kita pilih. Seharusnya dia itu is. Ada grammatical error di sana. Oke, yang lain tuh nggak ada masalah. Kalau veto-nya adalah noun dan presidential ini adalah adjective. Jadi adjective menjelaskan noun udah bener, able to bukan ya, ini tidak menjadi fokus kita. Langsung ke soal nomor terakhir. Of all the evidence that has built up since Webster's paper was published, there is no new ideas to contradict his original theory. Aku langsung ingin menuju ke bagian sini nih. Kenapa? Di sini ada place expression. Oke. Di sini ada place expression there. Makanya ada inverted subject verb. Yang menjadi subjeknya adalah new ideas. Ya, new ideas. Kita ngelihat ada di sini menggunakan s, maka ini adalah subjek yang bersifat jamak. Makanya penggunaan is di sini adalah yang kita pilih karena harusnya is di sini kita ganti dengan apa? Dengan or. New ideas itu adalah jamak. Karena ada inverted di sana, maka kita sesuaikan ya. Jadi verbnya itu datang terlebih dahulu sebelum subjeknya. Makanya di sini kita menyesuaikannya ke depan, bukan ke belakang. Oke. Kalau yang lain itu nggak ada masalah. Kayak yang pilihan A ini adalah the evidence adalah noun, makanya ini adalah adjective clause karena dia menjelaskan noun. Nah, has built up ini kan has yang dia garisin. Ini udah sesuai karena yang dia jelaskan adalah the evidence. The evidence di sini tidak menggunakan s, berarti di sini adalah noun yang bersifat tunggal. Makanya penggunaan has di sini udah benar. Kalau tadi dia the evidence pakai s, maka jadi that have built up. Karena di sini tidak menggunakan s, maka udah benar nih has, penggunaan has. To contradict adalah to infinitive, nggak ada yang salah di sana. Nah, yang satu-satunya jadi masalah adalah setelah plus expression. Oke. New ya ini tuh menjelaskan ideasnya. Jadi ide yang baru. Oke. Ini kira-kira untuk review exercise dari strategi 20 ke 23. Nanti kita lanjutkan ke strategi yang ke-24. Oke.